Halo guys, kembali Mimin datang di beranda kalian semua. Tentunya di cerita novel baru, yang berjudul Sakit Hati Gadis CEO. Bab 1-2. Tok tok tok. Masuk. Ucap seseorang dari dalam setelah ada sahutan dari dalam ruangan tersebut. Masuklah wanita cantik yang sebagai asisten masuk ke dalam. Mesler, besok pagi Anda akan berangkat ke Indonesia untuk memantau kantor di sana, ucap sekretaris. Oke. Oh ya, jangan kasih tahu pimpinan di sana kalau saya datang berkunjung, ucap orang itu. Kenapa, Mes? Bukankah lebih baik kita beritahu beliau supaya semua orang tahu kalau pemilik perusahaan akan datang, ucap sekretaris. Tidak, karena saya mau lihat kinerja sendiri, ucap orang itu. Jadwal setelah ini apa? Imbuhnya. Baiklah Mes, dan jadwal setelah ini kosong Mes, ucap sekretaris. Oke, kau boleh keluar, ucap orang itu. Permisi Mes, ucap sekretaris, sambil membukukan badan. Setelah keluarnya sekretaris, ia berdiri di depan kaca sambil melipat kedua tangannya di dada. Matanya menerawang jauh memikirkan kejadian beberapa tahun lalu saat dirinya diusir dan terpaksa bekerja keras agar sampai di titik saat ini. Flashback. Saat Irene berusia 17 dia diusir dari rumahnya, karena dia difitnah oleh ibu tiri dan juga adik tirinya. Plak. Suara tamparan terdengar nyaring di sebuah rumah. Seorang pria paruh baya terlihat sedang menamparkan anak kandungnya sendiri, sedangkan semua orang di sana hanya bisa menatap jijik. Pergi kau dari sini, dasar anak tidak tahu diuntung, beraninya kamu tidur dengan laki-laki, ucap Tuan Mahesa marah. Tapi Pak Irene tidak pernah melakukannya, ucap Irene. Ini apa, jelas-jelas ada bukti kau bilang tidak melakukannya, ucap Tuan Mahesa sambil melemparkan foto yang sudah diedit. Tapi Pak Irene tidak pernah melakukannya, itu foto editan Pak, ucap Irene berusaha membela diri mengabaikan air matanya yang mengalir deras. Pak, jangan gitu, kasihan Irene, ucap ibu tiri sok membela. Jangan kamu bela dia, pergi kau dari rumah ini, jangan harap kembali ke rumah ini lagi, ucap Tuan Mahesa yang menyeret tubuh Irene dan melepaskannya dengan kasar. Hei, ingat ini baik-baik, ucap Tuan Besar Mahesa. Ayah Tuan Mahesa. Kau adalah aib keluarga, jika kau bertemu orang jangan bilang kau keluarga Mahesa, mulai sekarang nama belakangmu tidak ada nama Mahesa, paham kau, ucap Tuan Besar Mahesa. Irene hanya bisa menangis. Tak lama Irene tersadar. Dengan cepat ia mengusap kasar air matanya lalu bangkit berdiri menepuk baju seakan ada debu yang menempel. Baik, mulai sekarang saya Irene Abika membuang nama Mahesa, dan saya berjanji saya akan kembali mengambil apa yang seharusnya diambil, mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan. Ingat Tuan Mahesa, aku bukan lagi keluarga kalian. Ingat, aku pasti kembali untuk balas dendam dan tunggu kehancuranmu keluarga Mahesa, ucap Irene dengan lantang. Kemudian Irene memandang semua orang saat pandangannya menatap ibu tiri dan saudara tiri. Mereka berdua tersenyum mengejek seakan mengatakan, aku yang menang, karena ibu tiri dan saudara tiri yang merencanakan ini untuk mengusir Irene dari rumah. Dan kau, tunjuk Irene pada ibu tiri dan saudara tiri. Tunggu pembalasanku, ucap Irene lalu keluar dari rumah Mahesa. Semua keluarga Mahesa hanya menatap jijik punggung Irene yang keluar dari rumah dan hanya menganggap angin. Lalu perkataan Irene. Mana mungkin bocah lemah seperti Irene bisa menghancurkan keluarga, pikir mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang lemah bisa berubah kapan saja. Tagar maaf ya, baru pemula soalnya. Bab 2. Setelah bergelut dengan lamunannya, ia melangkahkan kakinya keluar ruangan untuk kembali ke mansion miliknya. Irene menempuh waktu 30 menit hingga di mansion,
Tanpa menunggu lama Irene melangkahkan kaki masuk ke dalam. Sampainya di dalam Irene disambut hangat para pelayan di sana. "Selamat datang Nona," ucap Nina ketua pelayan dengan tersenyum. Kak tolong persiapkan makan malam soalnya aku sudah lapar hihi," ucap Irene disertai kekahan kecil. "Baik Nona, apakah ada yang lain Nona?" ucap Nina. "Tidak perlu Kak, lanjutkan pekerjaanmu saja Kak. Aku bisa menyiapkan keperluanku sendiri," ucap Irene dengan ramah. "Baiklah, saya permisi dulu Nona," ucap Nina sambil membukukan badan. "Ya terima kasih Kak," ucap Irene sambil menaiki tangga menuju kamarnya. Sampainya di dalam kamar Irena bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Capek sekali berendam sebentar enak kayaknya," ucap Irene setelah melepas semua bajunya. Setengah jam merilekskan tubuh Irene keluar dari kamar mandi menuju walk-in closet. Irene mengambil kaos dan celana jeans di atas lutut. Irene lebih suka berpakaian kaos dan celana jeans saja saat di rumah, karena menurutnya lebih leluasa bergerak. Dirasa sudah selesai Irene bergegas turun menuju ruang makan. Sesampainya di ruang makan Irene sudah disuguhkan makanan yang sangat menggugah selera. "Silahkan Nona," ucap Nina. "Ayo Kak kita makan sama-sama," ucap Irene. "Tidak Nona saya makan di belakang saja," tolak Nina karena merasa tak enak makan satu meja dengan majikannya. "Ayolah Kak, kalau Kakak gak mau aku aja yang ikut makan ke belakang," ucap Irene. "Jangan Nona, baiklah saya akan menemani Nona makan di sini," ucap Nina. "Nah gitu dong kan enak ada temennya makan," ucap Irene sambil tersenyum. "Terima kasih Nona," ucap Nina. "Sama-sama," ucap Irene. Baik sekali Nona tidak malu atau risih makan dengan pelayan. Tidak membeda-bedakan antara pelayan dan majikan, selalu ada pelayan yang diajaknya dari pelayan sampai seorang sopir. "Aku doakan semoga Nona bisa segera bahagia," batin Nina. "Makanlah yang banyak Kak supaya tambah berisi hihihi," canda Irene sambil terkekeh geli. "Terima kasih Nona tapi badan saya sudah cukup berisi Nona," ucap Nina. Ya terserah Kakak," final Irene. Nina hanya tersenyum melihat tingkah Irene. Menurutnya dulu Irene adalah sosok gadis yang baik ceria, ramah. Namun itu semua berbeda dengan yang Nina lihat sekarang, dingin tegas. Irene akan menghangat pada orang-orang tertentu saja. "Oh ya Kak besok aku akan kembali ke tanah kelahiranku," ucap Irene. "Kenapa mendadak sekali Nona? Berapa lama Nona di sana?" "Oh tidak Nona akan di sana selamanya." Berentetan pertanyaan dari Nina karena Nina cukup terkejut apa yang baru saja dengar. "Tidak Kak Irene ada urusan penting di sana, mungkin beberapa bulan saja, setelah selesai aku akan kembali ke sini," ucap Irene tersenyum. Syukurlah saya kira Nona akan tinggalin kita," lega Nina sambil mengelus dada. "Kenapa kalau Irene tinggalin kalian?" tanya Irene. "Jangan Nona, kalau Nona tinggalin kita, terus kita gimana? Kita sudah menganggap Nona sebagai keluarga sendiri," ucap Nina dengan nada sedih. Irene tersenyum karena semua orang di sini menganggapnya seperti keluarganya sendiri. "Terima kasih Kak karena sudah menganggap Irene seperti keluarga," ucap Irene dengan tulus. "Sama-sama Nona," ucap Nina. "Kenapa sih Kakak suka sekali manggil aku Nona? Panggil aku Irene Kak, kan sudah," Irene bilang, protes Irene. "Sudah biasa Nona," ucap Nina tersenyum. "Terserah Kakak aja," pasrah Irene. Memang Irene suka sekali protes pada Nina untuk tidak suka Nina memanggilnya dengan embel-embel, Nona. Irene lebih suka Nina memanggilnya namanya saja karena dia harus menghormati yang lebih tua. Bab 3-4
Saya sudah selesai Nona, saya permisi dulu, pamit Nina. Ya Kak, terima kasih telah menemaniku, dan tolong suruh semua orang berkumpul di ruang tengah. Jangan lupa siapkan cemilan yang banyak, minumannya juga ngumpulnya kalau sudah pada makan semua Kak, perintah Irene. Baik Nona, ada lagi Nona? Tanya Nina. Tidak ada, ucap Irene. Baik saya permisi Nona, ucap Nina membukukan badan dan pergi. Irene beranjak dari kursinya menuju kamarnya untuk menyiapkan semua keperluannya saat berada di Indonesia. Irene memang CEO uang banyak, tapi dia lebih senang memilih hidup sederhana. Makanya kalau pergi suka bawa bawaan sendiri daripada harus beli lagi. Sampai di kamar, Irene mengambil kopernya di dalam lemari, membukanya, memasukkan beberapa baju santai, lebih banyak membawa baju kerja, memasukkan semua yang ia perlu membawanya. Dirasa ada yang kurang, Irene mengambil sebuah bingkai dalam laci, mengusapnya pelan dan menciumnya lalu menaruhnya di dalam koper, memandangi sosok wanita paruh baya yang lagi tersenyum yang ada di dalam foto. Momi, gumam Irene sambil tersenyum tipis. Kenangan bersama mominya muncul di ingatannya. Cairan bening tergenang di pelupuk mata. Tanpa komando cairan bening menetes dengan cepat ia usap. Ia menyelesaikan barang bawaannya lalu menutup kopernya, ditaruhnya di samping pintu. Memutar badan kembali menuju ke ranjang king size-nya, duduk bersandar lalu mengingat kembali apa yang kurang ia bawa. Akhirnya selesai juga bawa barang sedikit aja, yang penting-penting udah dibawa, kalau ada yang lupa bisa beli di sana, ucap Irene. Sambil memandangi koper yang ia letakkan di samping pintu. Irene beranjak dari ranjang king size menuju kursi santai, dekat jendela memandang taman yang berada tidak jauh dari kamarnya. Irene duduk di kursi santai. Matanya menerawang jauh apa yang dirasakan sebelum menjadi CEO. Akhirnya besok kembali ke tanah kelahiran, aku gak sabar buat balas semuanya, mengambil yang seharusnya aku ambil dan mengembalikan apa yang seharusnya aku kembalikan. Tunggu kehancuranmu keluarga Mahesa, batin Irene. Sekarang nama Irene belakang terdapat marga keluarga ibunya, bukan lagi Mahesa. Karena perempuan murahan katanya, padahal Irene tidak melakukan itu hanya foto editan. Irene Abika Sacedro, itu nama Irene. Ibunya bernama Selina Sacedro yang sudah tenang di atas sana. Irene dulu gadis ceria ramah, tapi semua itu sirna. Sekarang Irene menjadi pribadi yang dingin dan kejam, cuma ramah pada orang di rumahnya saja. Sosok yang tak mau diusik. Jika berani mengusik atau mencurangi dalam pekerjaan, dia akan hancurkan orang itu. Hufet menghela nafas panjang. Lelah yang Irene rasa sekarang, lelahnya cuma dia pendam sendiri, tak pernah bilang siapapun. Cukup berat menanggung beban yang dia pikul, tak ada bisa orang diajak berbagi beban hidup Hufet. Lamunan Irene terhenti saat mendengar pintu diketuk dari luar. Tok tok tok, ia masuk, ucap Irene. Permisi Nona, semuanya sudah berkumpul Nona, mereka berada di ruang tengah Nona, ucap Nina. Iya baiklah, aku akan segera ke sana, ucap Irene. Permisi Nona, ucap Nina. Nina membukukan badan dan menutup pintu kembali. Irene memandang sebentar pintu yang ditutup Nina lalu ia bangkit dari duduknya, berjalan ke meja rias dan mengambil beberapa amplop coklat lalu ia turun menyusul Nina menuju ruang tengah. Visual Selina Sacedro, ibu kandung Irene, ibunya masih awet muda. Irene Abika Sacedro. Bab 4. Ruang tengah yang awalnya berisik, kini hening setelah mendengar suara langkah kaki menuruni tangga. Terlihat wanita cantik turun dengan baju santai. Ehem deheman Irene sebelum mulai bicara. Selamat malam semuanya, ucap Irene. Malam Nona, sahut semua pelayan. Saya di sini ingin menyampaikan sesuatu, ucap Irene. Apa itu Nona?
Tanya salah satu pelayan. Aku besok akan pergi ke Indonesia tanah kelahiranku, mungkin dalam waktu cukup lama, jelas Irene. Ada keperluan apa Nona? Kenapa lama sekali? Ucap salah satu pelayan. Ada masalah pekerjaan dan urusan pribadi, ucap Irene. Dan Kak Nina tolong kemari, tolong bagikan pada semua orang, imbuhnya sambil menyerahkan amplop coklat pada Nina. Apa ini Nona? Tanya Nina setelah membagikan amplop tersebut. Iya Nona ini apa? Nona kita tidak dipecat kan Nona? Jika kita dipecat kita kerja di mana Nona? Kita masih betah kerja di sini Nona, ucap salah satu pelayan yang bernama Dita. Siapa yang tidak betah kerja bersama Irene? Karena Irene tidak pernah membeda-bedakan pelayan dan majikan. Terkadang jika Irene menang tender besar pasti semua pekerja dapat bonus. Tak hanya bonus gaji di sini pun sangat besar. Iya Nona dia benar Nona, ucap pelayan sambil menunjuk Dita. Kami mohon Nona, sahut pelayan lainnya. Irene tersenyum melihat mereka yang tidak rela jika seandainya mereka benar dipecat. Tenang itu amplop bonus buat kalian yang selama ini sudah bekerja keras, ucap Irene. Wah, terima kasih Nona. Terima kasih Nona, semoga rezeki Nona selalu lancar, sehat selalu, dan bahagia selalu. Irene hanya tersenyum saat mendengar doa semua orang. Sama-sama, Kak Nina apa makanan yang aku minta sudah disiapkan? Tanya Irene. Sudah Nona semuanya sudah tersaji di atas meja makan, ucap Nina. Kalau begitu semuanya tolong bantu Kak Nina angkat makanan yang di meja makan dan taruh di ruang santai, ucap Irene. Baik Nona, ucap semuanya. Tak butuh waktu lama semua makanan sudah berada di ruang santai berjejer rapi. Ruangan yang semula tidak ada makanan kini penuh makanan, bukan tanpa alasan. Irene menyuruh semua orang mengangkat semua makanan ke ruang santai karena ingin mengadakan pesta kecil-kecilan untuk para pekerja yang ada di mansion sebagai bentuk terima kasih dan salam perpisahan untuk sementara waktu. Semuanya sudah selesai Nona, ucap Nina. Baiklah, ucap Irene melangkahkan mendekati meja, kemudian mengambil sebuah gelas dan sendok ting-ting bunyi gelas diketuk menggunakan sendok. Terima kasih buat kerja kalian semua. Hari ini saya mengadakan pesta kecil, untuk kalian sebagai rasa terima kasihku atas perhatian kalian semua. Dan untuk perpisahan sementara waktu kita, menjeda kalimatnya sebentar dan melihat makanan apakah ada yang kurang atau tidak kulihat sudah komplit semua. Makanan sudah tersaji semua, minuman sudah, dessert sudah, tunggu apa lagi mari kita pesta. Teriak Irene menekan kata mari kita pesta. Yeay, teriak semua orang rasa bahagia sedih bercampur menjadi satu bahagia, karena bisa menikmati pesta walau cuma pesta kecil tapi bagi mereka itu hal yang menyenangkan. Sedih karena harus berpisah sementara waktu dengan orang yang selama ini peduli, selalu menolong jika ada salah satu dari mereka meminta tolong, kebaikan orang akan selalu diingat. Tak cuma makanan untuk meriahkan pesta, ada juga lagu yang diputar sebagai kemeriahan pesta. Semua bersorak gembira bercampur menjadi satu tak ada kata Nona dan pelayan semua sama, tak kenal lelah semua menikmati pesta hingga hampir pagi saking asyiknya pesta, untuk besok hari libur jadi tenang saja bangun siang hari. Tak lama Irene pamit karena harus tidur dulu karena besok ada penerbangan pagi dan yang lain menikmati pesta sampai selesai. Bab 5. Pagi hari burung berkicau tampak cahaya matahari menembus celah-celah korden. Rasa hangat dari cahaya matahari membuat wanita cantik yang masih tidur di atas ranjang tak terusik. Selimut berbulu halus menambah kenyamanannya di ruangan yang ber-AC. Tapi tak lama kenyamanannya terusik dikala dia mendengar suara nada dering yang berasal dari handphone. Tring tring tring. Halo,
jawab Irene yang masih memejamkan mata. Nona 1 jam lagi kita harus tiba di bandara Nona, ucap sekretaris. Oke, jawab Irene dengan gumaman karena dia masih mengantuk dan belum sadar jika dirinya telat. Jarak rumah antara bandara membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit itu pun jika tidak macet. Baiklah Nona, bersiaplah 5 menit lagi kita berangkat. Saya sudah menunggu Nona di bawah, ucap sekretaris. Ya, ucap Irene singkat. Mata Irene masih terpejam sambil memegang handphone yang berada di telinganya. Ngapain ke bandara? Kata Irene yang masih memikirkan perkataan sekretarisnya hening. Seketika dia sadar dan berteriak. Aku terlambat, teriak Irene bangun dengan tergesa-gesa ia berlari membuka pintu segera turun ke bawah. Sampai dia bertemu sekretaris Selena. Selena ayo kita berangkat sekarang kita sudah telat, ucap Irene. Tapi Nona, jawab sekretaris Selena. Tunggu apa lagi ayo, ajak Irene sambil menarik tangan sekretaris mengajak keluar. Tapi Nona yakin Nona ke bandara menggunakan piyama tidur. Kata sekretaris menahan tawa. Oh God, Irene menepuk keningnya saat ia baru tersadar jika dirinya masih menggunakan piyama tidur. Oke tunggu di sini, tunggu 5 menit, ucap Irene sambil berlalu pergi. Setelah kepergian Irene sekretaris Selena, hanya bisa tersenyum dan menggeleng kepalanya karena melihat kelakuan nonanya jika panik dia akan lupa segalanya. 5 menit kemudian Irene turun dirinya sudah bersiap pergi. Kenapa cepat sekali? Jawabannya cuma satu tidak mandi hanya cuci muka gosok gigi, lalu ganti baju makek tipis sudah selesai simple gak usah ribet pikirnya, toh dia juga cantik jadi gak mandi gak masalah tak ada yang tahu. Sesampainya di bandara mereka segera check-in, karena 5 menit lagi pesawat lepas landas beruntung jalanan menuju bandara, tidak macet hanya membutuhkan waktu 20 menit. Setelah melewati beberapa pemeriksaan Irene dan sekretaris Selena sudah berada di pesawat, kenapa gak pakai pesawat pribadi? Irene cuma pakai pesawat pribadi jika keadaannya mendesak. Kini mereka tiba di Indonesia setelah menempuh perjalanan kurang lebih 13 jam. 2 wanita cantik turun dari pesawat kacamata hitam bertengger di atas hidung, menambah kesan aura kecantikannya berjalan melewati orang-orang yang menatap kagum dirinya, tapi Irene ataupun sekretaris Selena cuek saja karena sudah biasa dirinya jadi pusat perhatian. Apa kau sudah pesan hotel? Tanya Irene. Sudah Nona, hotelnya berada di Jalan XX tidak jauh dari perusahaan, jawab sekretaris Selena. Oke kita langsung ke hotel, ucap Irene. Tak butuh waktu lama mereka sampai di hotel tempat mereka menginap, segera 2 wanita cantik melangkah masuk ke dalam. Setelah check-in mereka menuju kamar masing-masing yang berada di lantai 21. Sekretaris Selena memesan 2 kamar presiden suite kamarnya berdampingan jika nonanya butuh apa-apa bisa gampang mencarinya. Ting, tanda pintu lift terbuka. Masuklah Irene dan sekretaris Selena masuk. Nanti istirahatlah dulu urusan pekerjaan besok saja, ucap Irene. Baik Nona, ucap sekretaris. Sementara kita nginap di hotel nanti kita tinggal di rumah. Soal rumah biar aku yang urus, ucap Irene. Ting, lift tiba lantai yang dituju segera mereka menuju ke kamar mereka masing-masing dan beristirahat.